Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam mata kuliah pada hari ini, yaitu Sejarah Peradilan Islam. Walaupun kita berkumpul pada hari ini hanya sebatas daring atau dalam jaringan atau sebatas online, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu atau terus menggali ilmu-ilmu kita. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian peradilan dan pengadilan. Apa sih sebenarnya peradilan itu? Jadi peradilan itu adalah suatu proses yang dijalankan pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Jadi peradilan ini lebih condong kepada si pelakunya gitu. Misalkan di dalam pengadilan itu ada seperti hakim dan lain-lainnya gitu. Dan kemudian ada pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Nah, jadi untuk pengadilan ini adalah sebuah bentuk badan atau instansinya atau sebuah lembaga gitu. Misalkan jikalau kita ingin melakukan sebuah perceraian rumah tangga, maka kita itu harus melakukan di pengadilan agama. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk pembukaan seperti itu. Dan selanjutnya kepada teman saya, yaitu saudari Elcis Darmayanti, yang akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam. Kepada saudari Elcis Darmayanti, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam. Nah, bisa kita lihat sejarah peradilan Islam pada masa Nabi Adam. Pada masa Nabi Adam, saat di surga bersama Siti Hawa yang turun ke bumi, itu peradilannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat diketahui peristiwa pemakanan buah kuldi yang hingga mengakibatkan syaitan dengan imbalan kekalahan di neraka. Nah, bisa dilihat juga pada masa Nabi Adam pernah juga terjadi pertikaian antara kedua anaknya yang bernama Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam itu menjadi hakim. Nah, tapi dalam prasejarah itu bentuk peradilannya tidak seperti sekarang. Kenapa? Karena pada saat itu belum dikenal yang namanya hakim dan tugas-tugas serta perundangannya. Kalau sekarang kan dimana kita ketahui peradilannya itu seperti ada tugas-tugas dan perundangannya. Nah, lanjut ada pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, bisa dilihat hakim pertama kali dalam sejarah kemanusiaan yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, pada masa ini dijelaskan bahwa seorang hakim harus mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara dan harus memisahkan para saksi untuk mendengarkan pendapat mereka. Nah, kedua nabi tersebut diuji oleh Allah sebagai bukti bahwa tidak sembarang orang yang menjadi hakim. Nah, sebelum memilih Nabi Daud menjadi hakim, Allah itu menguji mereka dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia. Keduanya datang saling berselisih dan meminta keadilan pada Nabi Daud. Nah, salah satunya berkata, "Saudara saya memiliki 99 ekor kambing betina, dan saya memiliki seekor saja." Tapi ketamakannya itu menjadi terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dia meminta satu-satunya kambing yang saya miliki, tapi saya menolak permintaannya. Dan dijelaskan penolakan penyerahan kambing yang dimiliki itu dijelaskan pada perbedaan kekayaan dan kemiskinan yang menimpanya. Namun ini hanya rekayasa yang lebih besar sehingga mengalahkan dengan kehebatan
depannya, sehingga menjadikan saya harus menerima alasannya. Nah, Pak, sungguh orang yang paling lancar bicaranya itu paling kuat debatnya dan paling kaya penjelasannya. Nah, Nabi Daud ini melihat bahwa alasan yang dimiliki oleh kedua tersebut berdampak pada kezaliman. Maka Nabi Daud ini segera menetapkan putusan dengan mengatakan, sesungguhnya ia telah berbuat zalim padamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan pada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka berbuat zalim pada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amal sedikitlah ini mereka ini. Itu meminta ampunan kepada Allah karena jalan bersyukur, sujud, dan bertaubat. Lalu ia berenung karena kelengahan yang diperbuat. Nah, kedua orang tersebut dia tergesa-gesa dalam memberikan keputusan karena dia meyakini tindakan yang dia lakukan itu tidak tepat, sehingga menetapkan suatu hukum tanpa kecermatan. Nah, Nabi Daud itu bertanya kepada orang tadi itu. Tapi kemudian Nabi Daud itu mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk menguji Nabi Daud. Lalu ia bertaubat dan Allah SWT mengampuninya. Nah, turunlah wahyu yang berbunyi, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dan jalan Allah SWT." Nah, itulah peristiwa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat ayat 17 sampai 26. Nah, Nabi Sulaiman ini yang hidup dalam didikan ayahnya yaitu Nabi Daud dan memiliki kecerdasan dan pemahaman yang baik, sehingga dia dianugerahkan oleh Allah SWT sejak kecil. Nabi Sulaiman ini mampu menyelesaikan masalah. Awalnya ini masalahnya ini perkara tanaman. Awalnya perkara ini disampaikan kepada Nabi Daud, orang yang bersengketa. Orang yang pertama berkata, "Wahai Nabi, sesungguhnya saya memiliki tanaman yang sedang berbuah dan telah dekat pada masa metikan. Namun kambing-kambing orang ini memakan dan merusak tanaman saya tanpa dicegahnya. Maka saya minta keadilan." Nah, orang kedua tersebut berkata, "Ya, benar saya tidak memiliki sanggahan." Nabi Daud ini memutuskan agar pemilik tanaman mengambil kambing sebagai ganti kerugian yang dideritanya. Namun Sulaiman ini berkata dan memberikan sanggahan atas ayahnya, dan ia memutuskan, "Engkau serahkan kambing ini kepada pemilik ladang, dan keluarganya dapat memanfaatkan susu kambing, bulu, dan anaknya selama beberapa tahun. Sedangkan pemilik kambing ini mengurus ladang dan mengembalikan tanamannya hingga tanaman tersebut seperti semula." Kambing itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan di sini bisa dilihat tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Nah, kisahnya ini sudah terterang dalam Al-Quran. Quran surat Al-Anbiya ayat 78 sampai 79. Nah, di sini saya sudah menyampaikan sejarah peradilan Islam pada masa pra-Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan peradilan dalam Islam. Dasar dibentuknya peradilan memiliki 3 prinsip. Yang pertama, penerapan hukum-hukum Islam dalam kondisi apapun adalah wajib. Yang kedua, dilarang mengikuti syariah selain Islam. Yang ketiga, syariah selain Islam adalah batil. Dari prinsip dasar tersebut, maka terbentuklah 2 pokok tujuan peradilan dalam Islam. Yang pertama, mendamaikan dua belah pihak yang saling bersengketa. Yang kedua, menerapkan sanksi kepada para pelaku pelanggar hukum. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dipresentasikan oleh beberapa teman saya, dan materi selanjutnya ini adalah sejarah peradilan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Pra-Islam. Negara Arab merupakan negara yang dikelilingi oleh negara di utara, yaitu Syria, sebelah timur oleh Najd dan sebelah barat oleh Yaman, serta sebelah selatan oleh Laut Erit.
Letak geografisnya strategis sehingga kehidupan perekonomiannya berjalan dengan lancar. Arab sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh gurun pasir yang sangat luas dan sangat mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga orang-orang Arab terkenal sebagai orang yang zolim dan keras. Kehidupan bangsa Arab sebelum ada Islam ada 5, yaitu menganut paham kesukuan atau qabilah, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas, faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan, peradilan pada masa jahiliyah. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab atau jahila yang berarti kebodohan, sedangkan menurut istilah berarti penyembahan berhala. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam memiliki sistem peradilan yang mapan, namun mereka yang berpegangan pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing kabilah atau suku pasti menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Macam-macam peradilan di negara pada masa zaman jahiliyah itu terbagi menjadi 3, yaitu Badan Hukum, Badan Ihtikan dan Quran, dan Dewan Mazalim. Badan Hukum, badan ini dipegang oleh Banu Saham, yaitu suatu golongan di antara golongan Quraisy. Badan Ihtikan dan Quran atau bisa dibilang paranormal dianggap mempunyai hubungan dengan makhluk halus dan mengetahui sesuatu antaraan firasat dari gerak-gerik orang yang berbicara. Dan Dewan Mazalim adalah praktirator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang keempat, bagaimana peradilan pertama pada masa pra-Rasulullah. Yang pertama, peradilan bangsa Arab, bangsa Persia, dan Mesir kuno. Di masa yang lalu, seperti peradilan bangsa-bangsa Romawi, Persia, dan bangsa Mesir kuno, bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para kodi. Bagi bangsa Israel dan bangsa Arab, sebelum Islam berpendapat bahwa alat-alat bukti dalam peradilan adalah saksi, sumpah, atau keadaan tertangkap basah. Bangsa Arab juga menjelaskan bahwa peradilan di Barat telah mempunyai teknik mengambil keputusan dan alat-alat pembuktian. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradilan pada masa ini telah ada walaupun masih sederhana. Yang kedua, peradilan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Bagi masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan. Mereka juga tidak mempunyai sultah tasriyah atau badan legislatif yang menyusun dan membuat undang-undang atau hukum tertentu yang dapat dijadikan referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan persengketaan yang sering terjadi di antara mereka. Karena pada saat itu Jazirah Arab sama sekali tidak mempunyai satu kesatuan sosiologis atau bangsa maupun kesatuan politik atau negara yang secara tidak nyata. Namun mereka telah memiliki kode untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya agama Islam ke Indonesia. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam yang dibawa oleh para saudagar Muslim dari Timur Tengah. Seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan tahun 1963 menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang berlaku di kalangan masyarakat adalah hukum adat mereka masing-masing yang sangat majemuk dan kental dalam kehidupannya sehari-hari. Daerah pertama kali didatangi oleh saudagar Muslim itu adalah pesisir Sumatera Utara dengan terbentuknya komunitas Muslim pertama di Perelak, Aceh Timur. Pada awal masa Islam masuk ke Indonesia, komunitas Islam sangat sedikit dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum Islam.
Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu, keduanya harus taat untuk mematuhinya. Cara seperti ini disebut tahkim. Tradisi ini merupakan cikal bakal peradilan agama di Indonesia. Orang yang ditunjuk sebagai hakim itu disebut muhakkam, yang bertugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di antara mereka. Pada awal datang Islam ke Indonesia, muhakkam ini adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan secara luas yang dalam kehidupan sehari-hari disebut ulama. Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan ulama sangat menonjol. Mereka bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kelompok masyarakat sudah teratur. Jabatan hakim atau qadli dapat dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahli wal aqdi, yakni pengangkatan atas seseorang yang dipercaya oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Sedang dalam suatu negara yang berpemerintahan, susunan jabatan tersebut dapat dilaksanakan dengan pemberian tauliyah, yakni pemberian kekuasaan dari penguasa. Sultan Malikus Saleh dari Samudra Pasai merupakan raja Islam pertama yang memberikan bentuk tauliyah kepada hakim atau qadli dalam pelaksanaan hukum Islam. Seiring perkembangan Islam, maka hakim yang melaksanakan peradilan diangkat oleh sultan atau imam atau raja. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peradilan agama mendapat pengakuan secara resmi. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad nomor 152 yang merupakan pengakuan resmi terhadap eksistensi peradilan agama dan hukum Islam di Indonesia. Karena Staatsblad ini terjadi berjalan efektif dan karena pengaruh teori resepti, maka pada tahun 1937 keluarlah Staatsblad 1937 nomor 116. Staatsblad ini mencabut wewenang yang dipunyai oleh peradilan agama dalam persoalan waris dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itulah kompetensi peradilan agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa peradilan agama pada masa ini tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, melainkan harus diminta pengukuhan dari peradilan negeri. Pada tahun 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang. Di masa penjajahan Jepang tidak ada perubahan yang berarti menyangkut peradilan agama sampai Jepang kalah perang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, atas usul Menteri Agama yang disetujui Menteri Kehakiman, pemerintahan menetapkan bahwa pengadilan agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan pemerintahan nomor 5 tanggal 25 Maret 1946. Pada masa ini tidak ada perubahan dari peradilan agama di Indonesia. Yang ada hanya usaha-usaha pelestarian peradilan agama tersebut. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terlihat pemberian perhatian terhadap peradilan agama sejak tahun 1970 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya undang-undang ini, kedudukan peradilan agama menjadi sama dan sejajar dengan peradilan lainnya. Pengadilan agama di Indonesia setelah memiliki kedudukan sama dan sejajar dengan peradilan lainnya berdasarkan UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Setiap pengadilan memiliki jenis perkara masing-masing berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989. Jenis perkara yang ditangani dalam pengadilan agama adalah tentang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, perkara wakaf, dan sedekah.
Setelah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, ada tambahan wewenang yaitu zakat, infak, dan ekonomi syariah. Dari semua kewenangan tersebut, pengadilan agama hanya berwenang dalam hal perdata saja, sedangkan dalam hal pidana tidak. Jika dilihat dari aspek dasar dibentuknya peradilan memiliki 3 prinsip, yaitu penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, bahwa dilarang mengikuti syariah lain ekonomi syariah. Dari semua kewenangan tersebut, pengadilan agama hanya berwenang dalam hal perdata saja, sedangkan dalam hal pidana tidak. Jika dilihat dari aspek dasar dibentuknya peradilan memiliki 3 prinsip, yaitu penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, bahwa dilarang mengikuti syariah lain selain Islam, dan syariah selain Islam adalah batil, taghut. Hal ini jelas bahwa menerapkan hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib. Jadi seharusnya dalam penerapan peradilan agama membahas juga mengenai hukum pidana. Jika hukum pidana berlandaskan syariah, sejahteralah Indonesia, sebab sebaik-baiknya hukum adalah hukum syariah. Contoh di Arab Saudi yang menerapkan hukum Islam, bahkan undang-undang dasar negaranya adalah Al-Quran. Terbukti mereka sejahtera dalam sistem pemerintahannya. Contoh di Indonesia sendiri, di Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam yang telah diresmikan Mahkamah Syariah pada tahun 2003, dalam menerapkan terbukti di Aceh telah sejahtera karena dalam peraturan daerahnya dibentuk berdasarkan syariat Islam. Dalam hal ini rakyat harus berperan aktif dalam hal penerapan hukum untuk mencapai kesejahteraan. Mengapa demikian? Karena unsur terbentuknya negara adalah adanya rakyat. Jika rakyat berperan aktif dalam membentukkan hukum, khususnya hukum syariah, baik perdata maupun pidana, dalam penerapannya pada pengadilan agama, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan sejahtera. Dengan cara apa? Dengan cara terlibat aktif dalam lembaga pemerintahan. Cukup sekian penjelasan saya tentang hukum peradilan Islam, hukum peradilan Indonesia pra-Islam. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ketika sebelum datangnya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia, Indonesia mempunyai peradilan tersendiri, yaitu peradilan adat istiadat mereka yang mungkin masih berada di bawah naungan kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha yang sebelum agama Islam datang ke Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini, dengan kesimpulan bahwa peradilan Islam itu sebenarnya sudah ada sejaman dari zaman Nabi Adam. Bagaimana ketika zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam dan Siti Hawa dengan peradilannya diturunkan ke bumi serta merta itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dari zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, dan sampai ke perkembangan peradilan Islam di Indonesia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian. Dimohonkan maaf karena kita semua juga dan teman-teman saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.